Halo semua, kembali lagi bersama gue Raffi Tuhumam. Balik lagi di Project Silva episode ketiga. Di project episode kedua kemarin kita udah pasang velg dan ban Westport TT105N, yaitu adalah velg yang gue cari selama 2 tahun. Nah, setelah kita pasang velg dan ban, wayahnya kita harus ceperin mobil ini biar lebih enak dilihatnya. Tapi gue gak bakal ceperin dengan menggunakan per potong biasa sebelum-sebelumnya yang gue lakuin. Sekarang gue pengen ceperin secara proper, jadi gue bakal ceperin menggunakan coilover. Asik. Jadi gue cerita dulu, kenapa gue bisa punya coilover? Oke, gue udah setahun nggak konten di situ, gue nabung, jadi gue beli coilover akhirnya nggak ya. Jadi coilover ini bukan coilover yang baru ya, karena yang baru itu budgetnya sangat tinggi sekali dan hampir over budget untuk coilover doang, karena gue bakal restorasi hal-hal yang lain. Tapi gue beli ini second hand dari orang yang gue tahu dan orang yang lumayan kredibel juga namanya di dunia Mazda, yaitu adalah Odin Mazda 2 GT. Shout out to Alvin. Gue udah beli ini dari dia. Kita lihat coilover apa yang udah gue beli. Jadi ini adalah coilover STX by ST Suspensions by KW Engineering. Kalau kalian tahu namanya, KW Engineering itu terkenal banget di luar negeri untuk memproduksi coilover atau suspensi untuk kendaraan racing dan segala macam. Dan udah dikenal di luar sana kalau produk-produk dari KW Suspension itu nggak bisa diragukan lagi dari masalah kualitas dan kenyamanan serta kerigitannya di sirkuit. Jadi produk ini adalah made in Germany, bukan made in Japan seperti layaknya di Tain, ya kan? Jadi kalau Mazda 2 itu kan banyaknya pakai Tain ya, Flexi, Tain Street, atau ISC ya. ISC itu Taiwan. Kita lihat aja di boxnya. Tuh, ada engineered by KW, ST Gewinn de Var. Gue nggak paham. ST coilover ini bahasa Jerman semua. Terus nih STX GFW Mazda 2. Wah, excited banget gue. Lihatnya luarnya seperti itu boxnya. Kita buka. Oke, ini adalah coilover second hand. Jadi jangan expect semuanya rapi ya. Tapi semuanya kalau gue lihat dalam kondisi yang bagus. Harusnya sih juga tidak ada bocor atau apapun. Oke, bismillah aja. Nah, di sini adalah ST Suspensions Important Documents, which TG Documente. Ya gue nggak paham sih gimana cara baca bahasa Jerman. Ini isinya tuh adalah dokumen-dokumen ya, sertifikat, terus ada lagi kartu garansi, terus lihat tuh, nih ini ada sertifikat parts approval segala macam, ya kan, kartu garansi, nih tuh, terus ada installation instruction, jadi sebenarnya sangat lengkap sekali tuh, KW Automotive. Nah sekarang kita lihat ini adalah produknya dari ST Suspension tipe STX. Oke, seperti layaknya coilover atau suspension yang sudah second hand, memang nggak bersih-bersih banget, tapi no problem karena masih oke. Ini kayaknya dapat stopper. Ya, stopper kecil. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah suspensi depan ya. Nih, tuh. Jadi ada tulisan ST, ini udah buyar tulisannya ya. Mungkin ke gesek ban atau apa, gue kurang paham. Tapi no problem. Tuh, ini bisa lihat tangkainya. Dan di sini bagian springnya itu kebagi 2. Jadi kalau kita lihat di sini, springnya itu ada 2. Tuh, jadi bukan hanya satu aja. Gue kurang paham fungsinya apa. Tapi kalau dulu di motor, kalau per itu ada 2, ada yang panjang, ada yang pendek, ulirnya ada yang rapat, ada yang renggang, itu biasanya progresif. Jadi maksudnya progresif adalah ketika dia mengkompres, dia itu ada fase ketika dia menggunakan spring yang panjang dan ada fase yang spring yang lemah. Jadi tergantung dengan tekanannya. Seperti itu umumnya. Di sini kita punya cap-cap, terus ini ada kunci-kunci. Jadi coilover itu kalau kita mau setting pinggiran hanya itu pakai kunci-kunci seperti ini ya. Nah ini ada shock breaker belakangnya. Nah kalau shock breaker belakang dia lebih simpel memang. Dia tidak sama seperti depan. Dia seperti itu dan ada pernya warna kuning seperti ini. Sekarang kalau misalkan kalian lihat websitenya ST Suspension, itu ada berbagai macam model. Ada STX, ada STXA, ada STXTA gitu. Nah punya gue ini adalah STX, tipe paling basic, paling rendah. Tapi no problem. Kenapa ada tipe paling rendah? Jadi coilover itu memang memiliki jenis-jenis ya dari coilover dari pabrikan-pabrikan yang memang spesifikasinya berbeda-beda ya. Nah kalau di ST Suspensions ini ya kasusnya sendiri adalah dia itu kalau yang basic itu tidak bisa diatur rebound dampingnya. Kalau nggak salah dia hanya bisa adjustable naik turun, tapi rebound damping dan shock absorber tidak bisa disetting. Tapi gue juga tidak memikirkan untuk nyeting-nyeting dari shock absorbernya. Yang penting bisa rebah dan mobil ini nyaman untuk digunakan di jalan. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke gudang gue. Kita lihat ada berapa banyak suspensi dan shock breaker dan per yang udah pernah gue pasang di Silva ataupun Hershey. Ini ada per custom ini kalau nggak salah by Midun. Nah ini ceper banget nih buat si Silva, tapi keras banget. Apalagi shock breaker gue juga udah agak-agak, jadi super keras banget. Terus kalau nggak salah di sini kita punya shock breaker Jamex, lihat nih.
shockbreaker Jamex yang waktu itu gue pasang di Silva awal-awal, dan super duper nyaman. Jamex itu gue tandemkan dengan Tain Aztec dulu ya, gue punya Tain Aztec, gue pasangkan dengan Jamex, super nyaman. Cuma masalahnya ya, gue udah nggak punya lagi karena udah gue jual si Tain, sisa di shockbreaker aja. Jadi memang sebelumnya gue tuh selalu ceperin mobil tuh pakai lowering kit atau pod kit kalau orang bilangnya. Bahkan di Hershey sekarang pakai lowering kit HSR, tuh box yang biru itu tuh. Intinya ini adalah pertama kalinya gue menceperkan mobil secara proper menggunakan coilover. Gue sangat-sangat excited sebenarnya. Satu lagi, mobil ini itu kan 7,5 ET30 ya. Jadi memang dia agak keluar kalau dilurusin seperti di video yang ada di sini, di video sebelumnya. Jadi kalau bisa ya, agenda hari ini bukan hanya menginstal coilover dan merendahkan mobil ini, tapi juga kita akan melakukan alias pengaturan camber. Tanpa basa-basi, kita enaknya langsung bawa ini aja ke mobil, terus kita install langsung di Silva. Gue udah excited banget. Coilover gimana rasanya? Kalau kata orang sih, once you go coilover, you cannot go back again. Langsung aja, kita on the way. Oke, gue lupa untuk nge-shoot perjalanan. Jadi sebenarnya gue itu andalanya di Lembayung Fair, cuma mohon maaf, sayang banget hari ini Lembayung Fair sangat-sangat full. Bahkan antriannya sampai 6 orang. Jadi sekarang gue sedang berada di Central Spring. Ini nggak jauh dari Lembayung Fair tuh. Jadi di Cirende, ya gue juga kurang paham daerahnya apa, tapi deket banget dengan Lebak Bulus dan Cilandak juga. Tuh, jadi kalau lihat itu ada perhatian parkir khusus Central Spring. Tuh, mobil gue diparkir di sini dulu. Dan lokasi tokonya tuh ada di situ tuh. Lumayan jauh ya, tapi di situ. Jadi dia cuma ada satu petak gitu, dan mobilnya itu cuma muat 2 slot seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang waiting list untuk dikerjakan mobilnya, dia harus ditaruh di sini, guys. Nah, sekarang kita lihat nih, Silva mau diapain sebenarnya? Nah, Silva itu di sini kalau bisa lihat kan lumayan banyak nih. Walaupun depannya itu sebenarnya cuma 2,5 sampai 3 jarian. Tuh, udah lumayan pendek ya orinya ya. Tuh, masalah depan sebenarnya gue nggak pengen terlalu pendek banget, jadi mungkin gue bakal bikin 2 jari pas dan belakang juga 2 jari pas aja. Dan untuk depannya kita bakal camberin biar si bannya ini masuk tuh. Oke, sekarang kita bakal tunggu giliran kita. Jadi bakal ada satu mobil lagi di situ yang lagi dikerjain, itu adalah Honda Jazz GD3. Nah, sekarang kita bakal tungguin aja, dan nanti pas Silva udah boleh masuk, kita bakal pindahin dan bakal dikerjain langsung. Nah, Jazz yang tadi udah selesai, jadi sekarang waktunya sekitar 4:30. Akhirnya Silva bisa masuk ke bengkel Central Spring. Kita bakal ganti keempat-empatnya ke coilover, dan kita bakal setting 2 jari pas. Mobil ini juga nantinya akan dipasang body kit. Jadi kalau misalkan terlalu ceper, nanti akan susah ketika dipasang body kit, lebih ceper lagi. Dan karena ini juga coilover, kalau misalkan suatu saat gue pengen lebih ceper lagi, ya tinggal disetting ulang. Nah, di depan ini ada si RV, dia lagi ada pemerajaan kaki-kaki. Nah, tadi si JD udah selesai. Kita lihat barangnya dulu. Barangnya di... Nah, barangnya di sana. Karena Silva lagi diangkat, kita akan pasang semuanya. Sekarang. Oke, jadi sekarang kita lagi proses mendekin yang depan. Nah, untuk yang belakang tadi udah pas menurut gue. Nah, kalau misalkan yang depan itu sendiri, kita lagi lihat. Nah, ini sudah terpasang, dan kita sekarang lagi coba untuk setting-setting. Oke, sekarang udah hampir jam 8 malam, dan Silva udah selesai diinstal coilover dan juga sudah selesai disetting. Kita lihat dulu sependek apa mobilnya nih. Jadi untuk depan belakang itu ya, di belakang itu sendiri cuma 2 jari ya, dan 2 jari gitu. Nah, Central Spring ini empunya itu adalah si Mas Agus. Coba kita lihat dulu. Kita ngobrol bareng. Mas. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Mas Agus ya? Ya, betul. Mas Agus. Mas, ceritain dong kok bisa ada Central Spring? Oh, Central Spring sebenarnya berdiri belum terlalu lama ya. Baru mau 2 tahun. Baru mau 2 tahun? Ya, sebelumnya saya kerja ikut sama orang di Lebak Bulus. Oh, kerja ikut sama Lebak Bulus. Ya. Kayaknya saya kenal tuh, Mas. Nah, ya. Kemarin pun saya malah silaturahmi ke sana. Oh, bagus, bagus, ya. Bagus. Mas, ini mobil gue akhirnya udah pasang coilover ya. Pilihan yang bener nggak, Mas, gue pasang coilover? Oh, paling tepat itu. Paling tepat? Kalau ada budgetnya ya. Kalau ada budgetnya. Jadi sebenarnya coilover itu empuk atau keras, Mas? Sebenarnya kalau coilover itu nggak ada yang empuk, keras. Nggak ada Cuma yang empuk? kerasnya coilover itu bukan yang mantul-mantul ya. Oh, bukan yang mantul-mantul begitu? Bukan, itu coilover itu Oh. pasti lebih stiff ya, lebih stabil. Berarti sebenarnya yang bikin gak enak tuh mantul-mantulnya ya? Ya, itu. Betul ya? Punya gue sendiri berapa jari, Mas ya? 2 ya jari. tadi ya? Ini 2 jari.
Nah, udah paling bener ini buat daily, harian itu paling bener ini segini. Paling bener segini ya? Oke, mantap. Kan ini coilover memang bukan bikinan sentral ya? Ya. Tadi saya cuma pasang jasa segala macam. Ya. Ini saya jasa kena berapa, Mas? Ini jasa kalau untuk jasa masang bongkar pasang itu 350.000. 350.000? Ya. Jadi ya sama lah ya dengan bongkar-bongkar. Ya, Pasang jasanya aja ya. Mumpung kita lagi di sini, mungkin aku juga mau nanya, Mas. Kalau kita bikin spare custom bikinan sini, untuk Mazda ini, betul. Misalkan. Kalau Misalkan. untuk Mazda 1,3. 1,3? Iya, kalau untuk Jazz, Brio, Avanza itu masih 1,2. Itu termasuk dengan jasa pasang. terus aku lihat di Instagram ada jaminan ceper empuk. Bener, jadi Bener. untuk track face fitment sampai sesuai permintaan dan karakter sesuai permintaan si pelanggan. Oh, begitu. Berarti ceper empuk tuh bisa berarti? Bisa. Tapi nggak cukup dengan per doang, pasti ada modifikasi kayak shockbreaker, stopper, dan lain-lain. Itu bertahap. Shockbreaker bertahap. Namanya mobil di CPR kan semakin pendek celahin pasti semakin berkurang ya. Betul, betul. Kadang kan orang pengennya ganti per doang beres gitu, nggak bisa kayak gitu juga. Nggak bisa gitu juga ya. Kecuali aftermarket, Tain, HNR, Aibak gitu-gitu itu karena turunnya cuma sedikit, cuma 3,5 cm. Betul, dari betul, aslinya. betul. Itu masih nyaman, kalau dibikin segitu saya juga bisa gitu. Oh gitu. Saya dulu pakai Tain, Mas. Sekarang kita coba pakai coilover. Ini pertama kalinya nih saya pakai coilover nih. Ngerasain gimana sih, nanti kita rasain aja ya. Mas, ini udah jam 8 malam. Mohon maaf banget ya, Mas, ngerjain mobil ini sampai lembur. Siap. Ya, kita terima kasih aja gue deh, Mas ya. Oke, siap. Ya, nanti kapan-kapan ada urusan apa lagi kita bisa kesini lagi. Oke. Makasih ya, Mas ya. Ya, sama. Oke, jadi kita udah selesai. Kita mungkin akan balik dan besok akan kita review lagi. Oke, jadi hari ini sudah keesokan harinya dan mobil gue sudah diceperin dengan menggunakan coilover dari ST Suspensions. Sekarang kita lihat nih dudukannya seperti apa. Jadi karena coilover itu bisa disetting tinggi rendahnya dan khusus si STX ini hanya bisa di tinggi rendahkan tapi reboundnya tidak bisa. Jadi gua setting dengan 2 jari rapat di depan ya dan 2 jari longgar di belakang. Oke, kalau misalkan kalian notice dulu di tahun 2021-2022 gue tuh sudah pernah pakai lowering kit Tain S-Tech yang biasanya digunakan oleh banyak orang di Mazda 2. Cuma lowering kit dari S-Tech itu ternyata lebih pendek dibandingkan ini. Dan waktu itu gue mengalami hard time sekali untuk memakai mobil ini dalam kota karena sering gasruk, tengahnya sasisnya, depannya juga sering gasruk. Dan menurut gue kalau dinaikin karena dia empuk maka dia ambles, makin ceper lagi. Nah, kalau misalkan yang ini, karena coilover itu bisa disetting, jadi gue tidak menyetingnya terlalu ceper. Kalau dulu Tain S-Tech itu gue itu 2 jari sempit, bahkan 1 jari longgar depan, dan di belakang juga 1 jari longgar, seperti itu. Gue udah tahu nih, pasti banyak banget teman-teman yang langsung kayak, ya elah ceperin lagi. Sabar, gue sudah pernah punya mobil yang ceper, mobil yang tinggi juga sudah pernah punya, dan menurut gue di antara kedua itu haruskah ada satu sweet spot di mana perfect cepernya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah tapi masih aman untuk dipakai di medan sehari-hari. Ini gue nggak bilang nyaman, tapi aman. Kenapa gue nggak bilang nyaman? Karena ternyata coilover itu tidak empuk, guys. Jadi suspensi ini tidak terkenal empuk. Yang terkenal empuk itu adalah coilover dari Tain. Ada Tain Street, ada Tain Flex Z. Nah, tapi yang gue pilih ini adalah ST Suspension. Dan dia itu sebenarnya walaupun advertisingnya tidak terlalu keras juga, tapi ternyata juga cukup keras, guys. Tapi sabar, ada satu hal yang gak disebut di sini. Kerasnya dari coilover itu tidak seperti keras dari per potong. Kalau bisa gue describe kerasnya dari coilover itu sulit banget, kalian harus nyoba. Kalau Udin Mazda 2 GT bilang, lu harus coba coilover dulu karena dia itu langit dan bumi dengan per potong. Jadi per potong itu sebenarnya gini, kenapa coilover itu diciptakan? Nah sekarang per potong itu kan murah ya, karena kan bisa ceper tapi shock breakernya gak diganti segala macam. Jadi sebenarnya shock breaker itu didesain untuk mobil yang tinggi tapi pernya dipaksa untuk rendah, dan di situ jadinya ada inkonsistensi antara rebound, ride height dan segala macam, dan itu yang bikin gak enak. Walaupun sebenarnya empuk tapi beda, gak enak, guys. Adrut bluk itu kalau keempukan, atau nggak belum lagi fendernya gesrot, belum lagi dalam jalan rata nggak rata itu sebenarnya nggak enak. Dulu seperti ini, coilover ini keras. Walaupun nggak sekeras per potongnya super pendek banget, tapi lumayan keras ya. Tapi ternyata enak. Jadi mobil itu ketika menghadapi jalan yang agak tidak rata memang keras.
Tapi giliran ada di dalam tikungan, setir itu berat. Dan ini dipendekkan aja dengan coilover ini, setir itu kerasa beda sekali. Gue ngerasa gue bisa ngebaca jalan dengan lebih baik dan bisa memprediksi kira-kira mobil ini bakal ngebuang kemana. Dulu pas gue pakai tank Aztek itu terlalu empuk dan pernah banyak kejadian gue understeer ketika belok di tol dengan kecepatan lumayan tinggi. Nah sekarang kita udah perfect pakai ini. Jadi yang gue rasain pertama kali adalah setirnya ini jadi lebih berat. Dan mobil ini ketika kita belokkan ke tikungan itu tuh kerasa jadi lebih nempel. Feels like go-kart bro. Sebelumnya kan gue pakai lowering kit itu tuh gak se-go-kart feeling ini. Nah sekarang kita mau ke polisi tidur seperti ini. Nah kerasanya seperti itulah. Dibilang keras banget juga enggak, dibilang empuk juga enggak. Jadi bener-bener mobil ini tuh rasanya sekarang go-kart. Kalau dibilang ya seperti Mini Cooper gitu ya. Jadi mobil ini terasa planted di jalan raya gitu. Nah tuh, wah ini lebih enak lagi ketika kita bawa nanti ke sirkuit atau kita bawa di jalan tol gitu ya. Itu mobil tuh kerasa jadi lebih enak gitu. Nah tuh, jadi mobil ini langsung kerasa lebih stiff. Bukan hanya suspensinya, tapi juga ketika articulation kanan kiri itu dia ngerasa lebih stiff gitu. Nah, jadi kan sebenarnya jalan ini nggak terlalu sempit lagi. Jadi kita belum bisa ngebut-ngebut, tapi tikungan-tikungan yang kayak gini-gini, tuh gini aja ya, in low speed aja kerasa kalau mobil itu bener-bener nggak nge-tilt sama sekali. Articulationnya stays level terus gitu. Nah, yang gue maksud adalah dengan hanya mengganti coil over, mobil itu bener-bener stay in place, ya kan? Jadi tidak ada lagi limbung-limbung itu udah gak ada lagi sama sekali. Like semuanya tuh hilang bener-bener hilang. Kaget juga ya. Nah di dalam kotanya aja bisa seenak itu gitu loh. Gimana nanti kita tes di tol. Nah kemarin pas gue bawa dari Cilandak situ kerasa di tolnya tuh pas belok-belok juga udah enak banget. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu dari Project Silva episode ketiga. Besok kita akan pasang body kit untuk ngimbangin looknya yang udah rebah. Nah, kira-kira Silva selain body kit besok-besok, kira-kira ada saran apa lagi dari kalian untuk diaplikasikan ke mobil gue? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kasih tahu jika ada saran atau apapun yang bisa membangun channel ini. Terima kasih. Raffi Tahumam signing out.